Shalom, Bapak Ibu saudara kasih dalam Yesus, Shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan terangkat di tempat ini. Orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan senantiasa. Kita boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ibadah sore hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Sore hari ini kami ada di tempat ini. Ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Biarlah sore hari ini menjadi sore yang indah, di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami percaya, di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan, Tuhan berkenan dan Tuhan bertahta di atasnya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami persembahkan doa, pujian, pengagungan, penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang bersuka cita bersama katakan amin. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari hampiri tahta Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita angkat pujian ini. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Ku sembah sujud kepadamu. Panggil dia Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Katakan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Mari dengan segenap hatimu berpanggil dia Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepada. Panggil dia Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepada. Mari dengan segenap hatimu berkata, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu,
rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu sungguh besar, sungguh besar. Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Kami panggil Engkau, katakan Bapa. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepada. Dengan cinta-Mu panggil Dia. Bapa, Burada şikanayramu. Syukur padamu, kami bersyukur. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepada. Angkat tanganmu dan katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu sungguh besar, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mari sembah Dia, sembah Dia. Sungguh besar kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Tak habis-habisnya kasih-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ia masih suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagiku. Ia basyara bara 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 bara. Urakana syara kanamu, ia basyara ya Rabbu. Urakama syara ya bara 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 bara. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur. Kita datang dengan penuh ucapan syukur. Betapa baiknya Engkau Bapa, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Mari bersama-sama berkata, sungguh besar, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Nama-Mu, besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu sungguh besar. Terima kasih Tuhan, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi
Mari dengan penuh ucapan syukur katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Mari jemaat Tuhan berkata, sungguh besar, sungguh besar. Mari naikkan syukur-Mu dengan cinta. Kami rindukan Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Mari bawa korban syukur-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu bagi kami. Kami bersyukur, Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bawa korban syukur kami, kami bawa korban pujian kami. Sebab Engkau layak terima, sebab Engkau layak ditinggikan selama-lamanya Tuhan. Mari menaikkan syukur, mari menaikkan mazmur bagi Bapa yang baik. Betapa anugerahnya tak habis-habisnya. Oh haleluya. Shikana ya Ramo, ya Ramo, ya Ramashe, ya Ramo, Urakamase, ya Ramo. Haleluya. Lihat Tuhan, betapa hati kami limpah dengan syukur. Mulut kami kan selalu memuji-muji-Mu. Ukamose arayana, ikarayana basyana ya rabana, hiya basyana kana ya rabo, hiya bakana ya raba, shekana ya kana ya rabo. Mari di dalam hadirat Tuhan, setiap pribadi di tempat ini menaikkan pujian, menaikkan sembah. Oh Yesus, Kau kekasih jiwa kami, Kau Bapa kami yang setia. Ika makana ya rama, shena ya rama rama rama, shana ya rama 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 rama, urakana ya rama seramo. Urakana ya rama shana ya rama 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 rama. Ika makana kana makana makana kana makana kana makana. Urama shana ya rama 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 rama. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik, Engkau setia Tuhan. Tuhan mengerti setiap bahasa tetesan air matamu. Tuhan mengerti setiap pergumulan hidupmu. Mari datang dengan penuh ucapan syukur, sebab ada mujizat di balik ucapan syukur, ada kuasa di balik ucapan syukur. Ikarakana ya rama ya rama, hiya rama shana ya rama 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 rama, urabakara ya rama 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 rama, ikarama shakana ya rama 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 rama,
Mari yang sudah dikaruniai bahasa roh dapat berkata-kata dalam roh. Yang belum katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari setiap kita tidak ada yang berdiam diri. Mari bersyukur, mari bersyukur, mari memuji, meninggikan Dia. Ada kesembuhan, ada sukacita melimpah, ada damai sejahtera Tuhan berikan di dalam ucapan syukurmu, di dalam pujianmu, di dalam penyembahanmu. Oh, mari kita berikan tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari bersama-sama
ketika kami mempersembahkan syukur, ketika kami mempersembahkan pujian bagi Engkau. Engkau Allah Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Ada mujizat di balik ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebanggaan kami persembahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat yang bersuka cita katakan, lebih dahsyat lagi berkata, mari kita bertepuk tangan, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari tepuk tangannya lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di. Mari Swiss Band menari bagi Tuhan, katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan ku punya rancang. Mari bersukacita menari bagi Tuhan, katakan, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Tangan-tangan terangkat, katakan, Kaulah pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Ada tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Siapa nama sumber sukacita kita, saudara? Siapa namanya? Katakan, Yesuslah Kaulah sukacitaku. Mari bersama-sama katakan, Swiss Band yang bersuka cita lebih dahsyat lagi, katakan, haleluya, haleluya, yes. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya, yes. Bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Yes. Kami bersukacita karena-Mu Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita, sumber sukacita dan pengharapan kita. Boleh melihat tangan-tangan terangkat di tempat ini. Orang-orang yang percaya sukacita melimpah dari Tuhan selalu ada. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi dia. Mari lebih lagi kita bersukacita, karena kita punya Tuhan penjamin hidup yang pasti. Yes. Katakan, berjalan bersamamu. Jangan
mau seperti saya mengangkat tangan, katakan kau mengangkatku. Kau berikan menari melompat bagi Tuhan. Kau kekuatanku, topang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kau penjamin hidup kami yang pasti, Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan iman lebih lagi berkata, berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersamamu. Suaranya bagi Tuhan kita yang dahsyat, katakan. Tak akan ku gentar. Jalan di mau diangkat Tuhan lebih tinggi lagi, mengangkat tangan, katakan. Yes. Boleh menari melompat bagi Tuhan kita yang dahsyat, katakan. Kau kekuatanku, nopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala. Yesus menjamin hidup yang pasti. Yesus kota benteng kami yang teguh. Mari bersuka cita lebih lagi bagi Dia. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Mari berkata, katakan, kau kekuatanku. Jemaat Swiss Berlin lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Yes. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kami bersuka cita karena-Mu Tuhan. Yesus, benteng hidupku. Berikan tepuk tangan yang dahsyat, bersorak haleluya. Haleluya. Amin. Mari sebelum duduk berikan tos, katakan, Yesus penjamin hidupmu. Yesus penjamin hidupmu. Jangan takut saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan, kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku.
Haleluya. Katakan haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Yang percaya memiliki Allah yang hebat, katakan haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah, haleluya. Ora para sekala bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Mari kita ucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Berikan pujian penyembahanmu saudara. Jangan ada yang berdiam. Katakan, Tuhan Kau baik, Tuhan terima kasih, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau ajaib. Ora para sekala bala 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 bala. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu. Tiada Tuhan yang seperti-Mu. Tiada Tuhan yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Ora bala sekala bala 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 bala. Ora baba 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 baba. Mari kita katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat Tuhan. Kami boleh naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Dan kami adalah umat kesayangan-Mu, di mana Engkau tetapkan. Biarlah hidup kami penuh dengan doa, pujian, dan penyembahan. Engkau adalah Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji. Jikalau bentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Urapi lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Bebaskanlah hamba-Mu daripada apa yang hamba-Mu tidak sadari. Biarlah setiap ucapan, setiap renungan semua berkenan kepada Tuhan. Urapi para umat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadi tuntunan. Dan kami mau mendengarkan, kami mau merenungkan, dan kami mau melakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya. Silakan duduk saudara. Shalom. Semua dalam keadaan baik, amin. Yang keadaan baik bisa lambaikan tangan. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik, haleluya. Pada saat sore hari ini, saya akan berbicara mengenai warisan kekal. Di dalam Amsal 13 ayat 22, multimedia mungkin bisa membantu saya dengan lebih cepat. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara, Alkitab berkata orang yang baik meninggalkan warisan bagi anak-anaknya. Berarti Alkitab berkata orang yang tidak meninggalkan warisan termasuk kategori orang yang tidak baik. Warisan adalah sebuah kata yang kita sering dengar, apalagi kalau mendengar ada orang tuanya meninggal, mertuanya meninggal, pasti berkaitan dengan sebuah warisan yang akan diberikan kepada anak keturunannya. Kalau kita diberi warisan itu artinya apa? Kita menerima harta dan yang lain-lainnya kita akan terima. Yang artinya apa? Kita adalah ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut. Ada kesaksian seorang warga Indonesia yang tinggal di Australia. Mengadu nasib di sana, dia membawa anak dan istrinya. Keadaannya pada waktu itu masih susah. Di sana dia ngontrak rumah yang dipetak kamarnya. Dan kamar itu yang mereka sewa bersama dengan istri dan anaknya. Dan di samping rumah yang disewa itu saudara, ada rumah besar. Ada nenek tua, orang Australia, orang bule asli. Keluarga dan anak-anak dari nenek tua tersebut sudah jarang mengunjungi nenek tersebut. Karena apa? Biasanya hubungan kekerabatan orang bule dengan orang timur berbeda. Karena orang bule kekerabatannya di sana tidak terlalu dekat seperti kita yang ada di Indonesia. Dan orang Indonesia ini melihat nenek tersebut sangat kasihan sekali karena melihat kok sehari-harinya sendirian, rumahnya besar, hidup serba sendiri, tidak ada teman. Padahal nenek ini cukup kaya saudara. Tetapi karena kondisi tua, dia sering tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa pergi untuk belanja sendiri. Maka dia suka nitip belanjaan kepada orang Indonesia tersebut. Dan orang Indonesia ini dengan sukacita membawakan titipan dari nenek tersebut, entah telur, entah daging, entah apa yang dititipkan, saudara. Dan orang Indonesia merasa kasihan kepada nenek tua tersebut. Kadang-kadang kalau orang Indonesia masak punya kelebihan, diberikanlah kepada nenek tersebut. Karena dengan dasar hati yang tulus, karena dia kasihan melihat nenek tersebut sendirian. Dan pada waktu kemudian tak lama beberapa saat nenek tersebut meninggal, saudara. Kemudian orang Indonesia ini dipanggil oleh notaris. Dipanggil bahwa Anda mendapatkan warisan. Dan yang diwariskan adalah rumah dari nenek tua tersebut. Dan orang Indonesia ini tidak pernah mimpi. Saya datang ke Australia dengan mengadu nasib. Dan ternyata saya mendapat warisan dari orang bule dan rumahnya besar sekali. Tetapi orang Indonesia tersebut mendapatkan warisan. Dan diberikan oleh notaris tersebut. Saudara-saudara, hidup ini adalah mewarisi banyak hal dari generasi kita di masa lalu. Dan akan mewariskan banyak hal kepada generasi yang akan datang. Amin, saudara. Kita mungkin sudah mewarisi sifat-sifat dari orang tua kita, baik yang baik maupun yang buruk. Dan itu juga akan kita wariskan juga kepada anak-anak kita. Tetapi biarlah kita berkata, biarlah yang saya wariskan adalah hal-hal yang baik, yang buruk-buruk saya tinggalkan. Karena warisan itu merupakan sebuah hal yang sangat penting. Dan kita sebagai orang percaya kita harus melihat konsep ini di dalam Alkitab. Warisan berasal dari kata Ibrani, artinya nakal, saudara.
artinya milik pusaka atau tanah pusaka. Di dalam Alkitab warisan tidak terlalu bicara mengenai melulu soal harta, tetapi ada hal lain dalam konteks Alkitab. Dalam perjanjian lama saat orang berbicara mengenai warisan atau nakal, maka itu mengacu janji Tuhan kepada Abraham. Yaitu janji Tuhan akan memberikan tanah Kanaan, akan memberikan tanah perjanjian, akan memberikan warisan dalam bentuk tanah kepada keturunan Abraham. Karena dalam Kejadian 12 ayat 7a dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kalau perjanjian lama berbicara warisan, berbicara dalam konteks tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di perjanjian baru menyinggung kata warisan, tidak bicara mengenai soal harta, benda. Bukan berbicara mengenai deposito, berbicara mengenai mobil, bukan berbicara mengenai rumah. Tetapi perjanjian baru kalau berbicara mengenai warisan, berbicara mengenai kekayaan rohaniah atau spiritual yang kita terima di dalam Yesus Tuhan. Yang 7 katakan amin. Karena dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita ini adalah orang berdosa, di hadapan Bapa orang berdosa harus terima hukuman, masuk dalam neraka. Tetapi saat kita percaya kepada Kristus, kita dibungkus oleh darah Yesus. Dan sebagai komunitas orang percaya, kita dilindungi oleh pribadi Yesus. Ketika kita berada di dalam Dia, yaitu Yesus. Amin, saudara. Sehingga pada saat Bapa melihat Kristus, Dia tidak menghukum kita. Dia memberikan berkat kepada kita. Dan saat kita tinggal dalam Kristus, kita akan dapat berkat bersama-sama dengan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Perjanjian baru menunjukkan bahwa Yesus adalah ahli waris milik dari Bapa. Dan kita orang percaya yang beriman pada Yesus akhirnya juga akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Segala berkat di surga, segala berkat di bumi akan Tuhan berikan pada saudara dan saya ketika kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Itu juga katakan amin. Berikan kemuliaan buat kita yang sangat luar biasa. Haleluya. Orang yang percaya pada Yesus tidak lagi hidup di bawah kutuk, tetapi di bawah berkat. Karena apa? Karena kutuk telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan dari salib kita menerima pembenaran. Kita menerima pembenaran berkat-berkat secara rohani. Dan kecukupan secara jasmani. Yang setuju katakan amin. Karena di dalam Galatia 3 ayat 26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Alkitab berkata, siapa yang percaya Yesus diberi kuasa untuk jadi anak Allah. Kita diadopsi jadi anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak kita akan memperoleh harta warisan. Jadi ahli waris. Karena di dalam Galatia 4 ayat 6-7 dan dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan apa saudara? Apa? Anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah apa? Ahli-ahli waris oleh Allah. Tuhan adalah Bapa kita. Kita adalah anak-anak Tuhan karena berada di dalam iman kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka kita menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Kita harus mewariskan sesuatu. Karena apa? Kita telah menerima warisan daripada Tuhan Yesus. Apa yang akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang? Banyak yang berpikir, aku akan mewariskan harta, rumah, mobil, deposito. Tetapi benarkah harta adalah warisan yang utama? Lebih dalam lagi kita bertanya, apakah harta adalah warisan yang abadi? Kalau berbicara mengenai harta, karena semuanya pasti akan habis. Saudara, ada seorang raja kapal dari Yunani, saudara sering dengar namanya, yaitu Onassis. Dia menikah 3 kali dan istri yang ketiganya adalah Jackie F. Kennedy. Mantan istri John F. Kennedy, presiden Amerika yang ditembak mati, saudara, yang mati karena dibunuh. Ya. Dan pada saat menjadi janda dari John F. Kennedy ini sangat terkenal. Jandanya dipersunting oleh orang Yunani. Pertanyaannya gini, kok mau ya orang Amerika dipersunting orang Yunani? Karena apa? Onassis kayanya luar biasa, saudara.
Onasius ini punya kapal pesiar, punya kapal tanker, punya usaha kapal penangkap ikan paus dan ikan-ikan besar lainnya. Bukan ikan teri, bukan ikan pindang, ya bukan ikan yang kecil-kecil saudara, seperti yang di Malang Selatan. Tapi apa? Dia mempunyai ikan penangkap ikan yang besar, ya, kapal penangkap ikan yang besar. Dan dikatakan dia mempunyai 300 jenis perusahaan, dan kalau pergi kemana-mana, dia punya 23 pesawat pribadi. Dan dia hanya mempunyai 2 orang anak saudara, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki namanya Alexander, dan ditemukan meninggal dalam sebuah kecelakaan naik sepeda motor. Bukan saudara, kecelakaan karena naik pesawat pribadi, karena jatuh. 2 tahun kemudian Onasius meninggal karena terlalu berat memikirkan bebannya, dan waktu dia meninggal, dia mewariskan seluruh hartanya kepada anak keduanya, anak wanitanya, yaitu Christina Onasius, saudara. Saudara bisa melihat ya foto zaman dulu, saudara. Kita pikir Christina adalah wanita yang paling berbahagia. Karena dia apa? Menjadi anak yang paling bahagia karena mewariskan harta yang banyak. Bahkan pulau Onasius punya warisan dari ayah Christina. Ternyata Christina ditemukan dalam pernikahan yang tidak harmonis. Akhirnya cerai dan kemudian terikat dengan narkoba. Dan akibatnya dia merasa kesepian. Dan di usia 37 tahun, Christina ditemukan meninggal di apartemen pribadinya yang ada di Argentina. Ditemukan sebagai orang yang tidak bahagia. Padahal memiliki sebuah kekayaan yang berlimpah, saudara. Dan akhirnya warisan Christina jatuh kepada anaknya yang masih berumur 3 tahun, yang masih naik kuda itu, saudara. Ya. Dan dikatakan apa? Athena pernah disebut sebagai anak paling kaya di dunia. Karena apa? Dia belum tahu apa-apa. Tapi dia sudah punya kapal tanker, pesawat pribadi, punya pulau, punya apartemen, dan punya 300 perusahaan. Tidak jauh berbeda dengan saudara dan saya, amin. Saudara, beda tipis, beda tipis ya saudara ya. Tetapi apakah mendapatkan warisan yang berlimpah itu membahagiakan? Tidak saudara. Jika kita beranggap warisan itu fana, maka pertanyaannya warisan apa yang akan kita berikan kepada generasi yang akan datang? Saya mengusulkan kita mempersiapkan hidup ini untuk mewariskan 3 hal. Yang pertama adalah kita wariskan pada generasi yang akan datang di bawah kita iman kepada Kristus Yesus untuk diyakini seluruh anggota keluarga kita. Yang 7 katakan amin. Kenapa? Ini lebih berharga daripada harta. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita beriman kepada Yesus, maka akan dapat hidup yang kekal. Dan Allah itu kekal. Yang Tuhan berikan itu adalah kehidupan yang kekal, saudara. Dan kekal di sini berarti memiliki 2 arti. Yang pertama adalah kuantitas lamanya. Mazmur 90 berkata, aku tahu masa hidupku 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kalau lebih dari itu biasanya merepotkan, sengsara, dan akhirnya juga toh mati juga. Saudara, saya sering berbicara kepada istri saya kalau bisa hidup ya jangan sampai merepotkan, nanti sakit-sakitan baru dipanggil Tuhan. Toh juga hasilnya juga akhirnya di surga juga. Kemudian pada waktu kita mendapatkan hidup yang kekal, itu berbicara mengenai apa? Ribuan tahun, jutaan tahun, triliunan tahun, sehingga tak terhingga. Dan di mana kita hidup yang kekal, Alkitab mencatat di dalam kerajaan surga yang sangat indah. Amin, saudara. Saudara yakin nanti akan masuk surga? Yang yakin akan masuk surga bisa lambaikan tangan. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Surga itu sangat indah sekali. Karena di dalam Wahyu 21 ayat 11 dikatakan, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Di ayat 21-nya, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening.
Jadi ibu kota surga adalah Yerusalem baru, saudara. Ada 12 pintu gerbang, ada 3 menghadap utara, menghadap barat, menghadap timur, ya 3, jumlah sampai 12. Dan setiap pintu disebutkan apa? Terbuat dari sebutir mutiara. Kalau dalam dunia kita sering melihat yang dipakai ibu-ibu mutiaranya sebesar kelereng. Tetapi kalau di surga saudara akan melihat mutiara sebesar pintu gerbang. Luar biasa sekali saudara. Yaitu di pintu gerbangnya Yerusalem baru. Amin saudara. Jalannya terbuat dari emas. Kerikilnya saja emas, bukan aspal saudara. Jadi kalau ada yang punya emas batangan jangan sombong. Karena apa? Di surga cuman jadi aspal dan kerikil. Dan kita injak-injak. Amin saudara. Dan disebutkan di surga itu apa? Temboknya terdiri dari 12 macam batu permata. Salah satunya ya krisolit, krisopras, laswarti, dan kecubung. Surga sangat cocok untuk orang yang penggemar batu akik. Amin. Yang penggemar batu akik katakan amin. Saudara. Tapi kalau saudara jarang berdoa gara-gara gosok batu akik tiap hari, hati-hati jangan sampai tidak masuk surga. Jadi betapa indahnya surga kita akan kita wariskan kelak kepada anak cucu kita. Yang tujuh katakan amin. Rumah yang kita wariskan di dunia tidak ada apa-apanya saudara. Makanya kalau diajak ke gereja jangan malas. Nanti apa? Masuk neraka. Bukan gereja, orang gereja pasti masuk surga bukan. Tetapi dengan saudara beribadah kepada Tuhan, saudara mengutamakan Tuhan, saudara sedang diajar untuk mengasihi Tuhan. Dan pasti jalannya menuju surga. Itu juga katakan amin. Karena kalau saudara ke gereja asal-asalan, bagaimana saudara bisa mendapatkan firman? Bagaimana saudara bisa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan? Bagaimana saudara bisa mendapatkan hikmat pengertian daripada Tuhan? Dan kalau kita melihat dunia yang indah ini, hanya diciptakan Tuhan selama 6 hari saja saudara. Bagusnya luar biasa. Apalagi yang suka pergi kemana-mana. Kalau di kelas Indonesia kita melihat ada Danau Toba. Ya di Irian Jaya ada Raja Ampat. Katanya luar biasa bagusnya. Bahkan kalau saudara lihat di YouTube ya. Yang di luar negeri ada pemandangan-pemandangan yang indah. Itu cuma diciptakan Tuhan selama 6 hari. Padahal Tuhan Yesus berkata sebelum meninggalkan kita. Berkata aku akan pergi untuk menyiapkan rumah bagimu. Dan aku akan datang kembali. Sudah berapa lama Tuhan Yesus pergi saudara? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? 2 tahun. 2000 tahun saudara. 6 hari saja bagusnya kayak gini saudara. Apalagi 2000 tahun. Ya, jangan lupa nanti kalau saudara masuk surga, jangan lupa bawa foto saudara. Sehingga saudara bisa selfie. Saudara tidak perlu pilih latar. Kalau saudara di dunia kan jelek, latarnya ada embok-embok lewat. Ya, jelek ya. Belakangnya karena ada orang apa? Jelek. Tapi begitu saudara berada di surga, saudara latarnya apapun saudara cepret tetap bagus. Karena apa? Tidak ada yang jelek di surga, semua bagus. Tidak ada latar belakang jelek. Amin saudara. Semuanya menunjukkan dan Tuhan siapkan untuk saudara dan saya yang percaya kepada Kristus. Betapa luar biasanya Tuhan itu bagi kita. Amin saudara. Kemudian yang kedua adalah bermutu secara kualitas. Bermutu secara kualitas. Kekal itu artinya bermutu secara kualitas. Hidupnya bukan hanya panjang, tetapi penuh arti, penuh makna, penuh kasih. Hidupnya Tuhan. Dalam bahasa Yunani ada 2 kata untuk hidup, yaitu dikatakan bios dan zoe. Alkitab berkata manusia diciptakan sebagai makhluk hidup. Itu masih bios, saudara. Kalau mungkin saudara bingung bios itu apa? Saudara ngelihat bioskop. Bioskop itu kan adalah gambar-gambar mati yang dijejer-jejer. Tapi kan cepat akhirnya seolah-olah hidup. Manusia pertama kali diciptakan itu adalah bios. Tetapi pada saat lahir baru ada Roh Kudus yang menghidupkan dan memberikan zoe. Artinya apa? Memberikan hidup sejati. Kalau saudara tidak kenal Yesus, memang sih orang di luar sana nggak kenal Yesus masih hidup. Masih jalan-jalan, masih belanja. Tetapi secara rohani padam. Jangan ada sampai satu pun di antara kita yang padam secara roh. Amin. Persoalan boleh terjadi, persoalan pergumulan boleh terjadi. Tetapi roh saudara jangan padam. Saudara boleh kecewa terhadap si A, si B, si C, si D. Tetapi saudara jangan padam. Sebenarnya ada 2 hal yang membuat kita, untuk kita, supaya roh kita tidak padam.
Pertama adalah masalah, yang kedua adalah pelayanan. Amin. Dan saya mendorong para jemaat yang merasa sudah cukup secara pengertian cara rohani, sudah cukup mengenai hal-hal kebenaran. Ayo saudara, saya dorong saudara untuk melayani. Saudara tinggal pilih, dapat masalah atau dua yang melayani. Karena saya percaya begitu orang kena masalah, dia akan cari Tuhan. Dan begitu pun juga orang yang melayani. Pada saat melayani itu akan membangkitkan rohnya. Sehingga rohnya tidak padam. Amin saudara. Dan saya percaya hidup ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk mengasihi Tuhan. Yang tujuh katakan amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari kita angkat tangan kita katakan pada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin saudara. Pada saat kita sudah tidak berdaya, kita sudah menutup mata, kita sudah mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Tetapi selama kita masih hidup dalam dunia ini, ayo lakukan. Lakukan. Pelayanan. Ayo kita lakukan hati yang mengasihi Tuhan. Ayo lakukan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup kekal itu bisa dimiliki dan puncaknya di mana? Di kerajaan surga. Tetapi Tuhan berjanji kita sudah mengalami sekarang. Kalau seandainya kita melihat keadaan diri kita sedang dalam arti kurang baik, ayo saudara, bukan kita semakin menjauh dari Tuhan, tetapi kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Karena kesusahan dalam dunia ini hanya sementara. Semua hanya sementara. Karena kita sedang menuju sesuatu kekekalan. Yang setuju katakan amin. Karena dalam Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Jadi kalau kita berdosa, Alkitab berkata harus masuk neraka. Tetapi kita percaya kepada Yesus, kita mempunyai hidup yang kekal. Bukan nanti saat di surga, tetapi dimulai dari sekarang. Amin saudara, karena dikatakan apa? Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Lakukan yang baik, lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Hidupnya Allah itu bermutu yang ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai Allah yang bermutu itu tinggal dalam kehidupan kita dan kita tidak mempunyai kehidupan yang maksimal. Kedagingan kita akan dikikis dengan apa? Pendiaman roh Allah yang dalam hidup kita. Dengan sifat-sifat ilahi yang mulia, saudara. Kalau bapaknya mulia, pasti anaknya mulia. Amin, saudara. Sehingga tugas kita itu apa? Mematikan manusia lama. Dan menghidupkan manusia baru dalam kehidupan kita. Manusia lama berbicara yang dulu galak, sekarang jadi sabar. Yang dulu marahan, sekarang jadi rendah hati. Yang dulu sombong, sekarang jadi rendah hati. Ya. Kemudian yang dulu suka bohong, sekarang jadi jujur. Sifat-sifat ilahi yang kita munculkan. Saat kita taat kepada Tuhan, taat pada janji-janji Tuhan, firman Tuhan, hidup kita akan menjadi sangat berkualitas. Amin, saudara. Jadi orang yang tidak percaya Yesus,
kalau saya golongkan dibagi dua, orang tidak percaya Yesus dan orang yang percaya Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus lahir sekali, mati dua kali. Lahir dari perut ibu, mati secara dunia, mati secara kekal. Saudara, tetapi orang yang percaya Yesus lahirnya dua kali, tapi matinya sekali. Amin, saudara. Lahirnya apa? Lahir dari perut ibu. Kemudian selanjutnya lahir baru. Dan kita ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita memberikan diri kita untuk dibaptis. Amin. Saya sangat mendorong para jemaat, ayo ikut baptis. Kalau saudara belum dibaptis, karena apa? Merupakan sebuah ketaatan. Kita dimateraikan, hidup yang lama telah dimatikan, dan kita muncul menjadi manusia yang baru. Amin. Ciptaan yang baru. Sifat-sifat ilahi akan muncul dalam kehidupan kita. Amin. Dan kemudian, kalau kita percaya Tuhan, Yesus, lahir boleh dua kali. Ya lahir dua kali, lahir dari perut ibu, lahir ya baru. Kemudian yang sekali itu adalah mati di dalam dunia. Tetapi saudara apa? Melek mata di surga. Jadi orang yang percaya Yesus, mati tubuhnya, tapi rohnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang yang di luar Kristen menghadapi sebuah kematian ketakutan. Padahal kalau dalam Tuhan menghadapi sebuah kematian itu hanyalah cuman pindah tempat saja, TPA. Ya, telah pindah alamat saudara. Dari alamat fana ke alamat kekal. Yang setuju katakan amin. Saudara di dalam dunia ini, saudara tinggal di gang buntu, jalan kesusahan, kota kecelakaan, negeri penderitaan. Tetapi pada saat kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita pindah ke gang sukacita, jalan haleluya, kota Yerusalem baru, negara surga. Amin. Coba bagi orang percaya, mati itu hanyalah ciluk ba. Berada di surga. Saya 13 Juli yang lalu saya ditinggal oleh orang tua yang saya kasih, tinggal ya mendahului untuk di rumah Bapak surga. 13 Juli mama saya dipanggil Tuhan. Padahal Mei sempat ibadat sini, menyaksikan saya melayani Tuhan, menyaksikan ya bagaimana anaknya melayani Tuhan. Merupakan sebuah buah sukacita dari orang tua. Sangat bersukacita melihat saya melayani Tuhan. Dan saya percaya pada waktu mama saya secara tubuh sudah mati di bumi, tetapi saya percaya melek mata di surga. Sehingga ayo bawalah seisi keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan dan punya hidup yang kekal. Jangan pernah lupakan warisan ini saudara. Karena ini adalah warisan kekal yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Amin. Saudara. Yang kedua, keluarga yang harmonis. Yang kita perlu wariskan adalah keluarga yang harmonis bagi anak cucu. Mereka berhak menerima warisan kekal ini saudara. Mereka ingat, kalau mereka ingat ya, kedua orang tua mereka ya dipanggil Tuhan. Mereka ingat, wah dulu mama papa saya hidupnya sederhana, tetapi rukun. Kita rindu cucu kita berkata apa? Oma dan opa itu rukun. Rambut udah putih, tetapi kalau jalan masih gandengan. Saya bangga punya opa dan oma yang rukun. Amin, saya bangga mempunyai opa dan oma yang saleh. Bukankah anak cucu kita berhak untuk menerima warisan ini? Amin, saudara. Keluarga yang harmonis. Bukankah anak-anak kita berhak untuk menyaksikan, untuk menerima warisan keluarga yang harmonis? Yang setuju katakan amin. Dan usahakan, jangan memberikan warisan yang jelek. Usahakan memberikan warisan yang baik. Kalau saudara punya 1000 alasan untuk bercerai, tetaplah bertahan meskipun mempunyai 1 alasan untuk bertahan. Yaitu kita mempunyai 1 alasan minimal, meninggalkan kenangan yang baik, kebanggaan yang baik untuk anak cucu. Amin, saudara. Bahwa mungkin pada saat persoalan dalam dunia begitu berat dan segala kelemahan dan punya kekurangan kita tetap mempertahankan sebuah komitmen pernikahan kita sampai maut yang memisahkan. Setuju katakan amin. Dan saya rasa anak cucu kita itu sangat berhak sekali untuk menerima warisan kekal ini. Dikatakan di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian syarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Suami yang takut akan Tuhan, Alkitab berkata apa? Istrinya seperti pohon anggur yang subur. Bukan badannya saja yang subur.
tetapi rasanya manis. Di dalam rumah manis, di luar rumah manis. Banyak istri yang manis di luar, begitu di dalam rasanya asam kecut campur-campur. Nano-nano saudara. Bahkan ada yang berkata, istri saya kalau di luar manis. Orang melihat sabar ya istrimu. Belum tahu dia kalau di dalam rumah seperti macan keluar dari kandang. Saudara, tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Ya, kalau di luar manis, di dalam juga manis. Jangan sampai di luar manis, di dalam rumah ya wajahnya asem, baunya asem, semuanya asem, dan semua serba asem, saudara. Dan dikatakan dalam Alkitab, anakmu seperti tunas pohon zaitun. Tunas itu yang menentukan itu adalah pohonnya. Kalau pohonnya bagus, tunas berikutnya juga pasti akan bagus. Ini nilai-nilai yang kita harus tanamkan. Anak-anak ada di sekeliling mejamu, firman Tuhan berkata apa? Sekarang ini banyak orang tua yang apa? Susah ngumpulin anaknya, kabur terus. Bahkan ada anak yang tidak pulang berhari-hari dan orang tua tidak mau nyariin. Saudara, karena apa? Tidak pernah dididik takut akan Tuhan. Tidak meninggalkan sebuah warisan, karena apa? Berbicara, karena keluargaku tidak harmonis, aku juga tidak harmonis. Dan Tuhan janjikan apa? Kalau orang laki-laki takut akan Tuhan, anak-anaknya ada di sekeliling meja. Artinya apa? Gampang dikumpulkan. Artinya terjadi sebuah keunitian dalam sebuah keluarga. Amin. Kemudian sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Hai bapak-bapak, ayo naikkan rohanimu. Amin. Ibu-ibu amin. Dukung suaminya untuk menjadi suami yang rohani. Jangan sampai punya istri yang tidak pernah mendukung suaminya untuk menjadi rohani. Dan dikatakan apa ayat selanjutnya? Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu alias umur panjang. Damai sejahtera atas Israel. Artinya apa? Dikaruniakan Tuhan panjang umur. Amin, saudara. Kita bisa melihat cucu kita. Kita bisa melihat keturunan kita. Dan kita akan dikatakan orang berbahagia di bumi dan di surga. Yang setuju katakan amin. Maka dari itu kalau ada yang merasa keluarganya kurang baik, perbaikilah hubungan suami dan istri. Perbaikilah hubungan orang tua dan anak. Di dalam Efesus 6 ayat 1-3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, digarisbawahi saudara. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak muda kalau mau panjang umur syaratnya cuma satu, taati dan hormatilah orang tua. Walau mungkin orang tua banyak sebuah kekurangan, banyak kelemahan, tetap taati orang tua. Yang anak muda katakan amin. Yang anak muda yang mana ya? Saya percaya campur-campur, ya kalau ibadah umum, ya saudara. Kemudian kalau kita melihat orang tua itu paling sering berantem, survei membuktikan dengan anak-anak yang masih usia remaja. Iya atau iya saudara? Karena saya juga mengalami, karena saya sudah punya anak yang beranjak dewasa saudara. Ingat, anak itu mempunyai 3 fase dalam memandang orang tua. Ya, fase yang pertama adalah saat masih kecil, melihat orang tua seperti melihat Tuhan. Dikatakan gini, nak siapa yang paling gagah? Papa. Nak siapa yang paling cantik? Mama. Itu fase melihat orang tua seperti Tuhan. Mana yang lebih keren? Lebih hebat? Superman atau papa? Papa. Karena apa? Fasenya melihat ya orang tua seperti Tuhan. Itu waktu masih kecil. Saya teringat ya anak saya Victor pada waktu masih umur 2 tahun, 3 tahun naik pesawat. Begitu pesawatnya mau take off, dia udah papa. Seolah-olah papanya itu segala-galanya. Gitu. Karena ketakutan dia butuh papanya. Karena apa? Fase melihat di mana orang tua sebagai Tuhan. Tetapi fase yang kedua, kalau anak mulai masuk remaja, anak-anak remaja, ya, orang tua dilihat seperti apa? Setan. Berantem terus, ribut terus, juteknya luar biasa. Mama kuno, papa kuno, mama jadul, papa jadul, sudah nggak musim kayak gitu. Baju kayak gitu nggak musim, musim kacamata yang gini, ya musim topi yang seperti ini. Sehingga apa? Sering berantem terus. Ya, karena apa? Fase yang menganggap orang tua seperti setan, saudara.
Dan yang kita harapkan adalah fase yang ketiga adalah melihat orang tua seperti manusia. Memang ada kurang, ada lebihnya. Anak-anak akan mengerti, oh ternyata papaku ada kelebihan, ada kekurangan. Bagaimana supaya anak-anak kita bisa lebih cepat melewati fase-fase tersebut? Kita dorong anak-anak kita untuk masuk dalam komunitasnya. Saudara lihat gereja ini ada GC, di ruangan belakang ini ada GC. Fase yang remaja, ayo ikutlah ibadah GC. Anak remaja katakan amin. Menundukkan diri ya, saudara. Kalau yang anak usia youth, ikutlah ibadah youth. Amin. Kamu udah bukan remaja lagi. Ya saudara. Jadi yang youth, ikutlah youth saudara. Karena apa? Kalau ibadah umum seperti ini, kan ini kan namanya ibadah umum kan. Kita akan beribadah terus di ibadah umum pada saat kita sampai tua pun kita akan ibadah di ibadah umum. Tetapi anak-anak kita bisa kehilangan kesempatan. Pada saat mereka sekolah minggu, mereka ditempatkan ibadah umum. Pada saat mereka GC, ditempatkan ibadah umum. Pada saat mereka youth, ditempatkan ibadah umum. Padahal paling ibadah cuma 3 tahun ya rata-rata. Kalau sekolah minggu sampai SD. Kemudian kalau GC, SMP sampai pertengahan SMA. Kalau youth, SMA sampai kuliah. Ya SMA sampai kuliah. Kemudian setelah itu kembali ke ibadah umum. Karena apa? Pada saat mereka berkumpul dengan komunitasnya, akan saling menasihati. Di situ ada kakak-kakak rohani, ada mentor-mentor rohani yang membina. Ya, karena saya percaya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi saya juga sangat percaya pergaulan yang baik membentuk karakter yang baik. Amin, saudara. Bahkan ada pepatah yang berkata, tunjukkan siapa temanmu, aku akan tahu siapa kamu. Amin, saudara. Jadi artinya apa? Pergaulan itu penting. Pergaulan itu penting. Jangan sampai ya kebahagiaan dari anak-anak kita tidak ditemukan di rumah, tetapi ditemukan di tempat bermain. Kita harus memberikan anak-anak kita kebahagiaan di dalam rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua, dan anak harus harmonis. Yang setuju katakan amin. Bila saudara pernah gagal, mungkin di antara tempat ini ada yang di antara yang hadir ada yang pernah bercerai, jangan pernah menyerah. Alkitab memang melarang kita bercerai. Tetapi bila sudah cerai, kau bukannya sudah tidak berharga lagi di mata Tuhan. Yang penting saudara bertobat dan memperbaiki diri. Yang setuju katakan amin. Kalau seandainya ada terikat dengan narkoba di masa lalu, pernah ada melakukan sebuah kejahatan di masa lalu, bertobatlah. Karena gereja bukan tempat orang-orang suci. Karena Alkitab berkata, Yesus bilang, aku datang bukan untuk mencari orang benar, aku datang untuk mencari orang berdosa. Tapi jangan dosa terus saudara, ayo bertobat. Belajar dari sebuah kesalahan, belajar dari sebuah kegagalan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berhasil di bumi dan surga, amin. Saudara, jangan sampai seperti Lazarus. Miskin di dunia, ya kaya di surga. Kita seperti Abraham, ya kaya di dunia, kaya di surga. Amin. Sehingga berkat Abraham dan Ishak turun dalam kehidupan kita. Dan pada saat orang tua memberikan kasih tulus, memang adalah sebuah panggilan hidup saudara. Tetapi anak belajar berbakti mengasihi orang tua, karena apa? Membalas apa yang pernah dilakukan orang tua di masa lalu. Dan itu tidak pernah terjadi kalau kita tidak pernah menabur yang baik. Maka taburlah yang baik kepada anakmu. Taburlah keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Taburlah kerukunan dalam sebuah rumah tangga. Sehingga apa? Saudara pun akan menuai kasih ke depan untuk anak-anakmu. Setuju katakan amin. Dan yang ketiga dan yang terakhir. Yang pertama adalah kita wariskan iman kepada Kristus. Yang kedua adalah keluarga yang harmonis. Yang ketiga adalah nilai-nilai hidup pada generasi yang akan datang. Tanamkan nilai-nilai hidup. Apa itu nilai-nilai hidup? Sikap dan perbuatan yang kita junjung tinggi sebagai hal yang mulia. Dan ini biasanya ditentukan oleh budaya berdasarkan contoh dari orang tua, dari guru, dari pemuka. Misalnya gini saudara, kejujuran adalah nilai yang kita anggap tinggi, ya atau iya? Sebuah keluarga jujur itu semua sepakat, ya di luar kita pun juga berkata kejujuran adalah sebuah nilai yang kita anggap tinggi. Dan bohong adalah nilai yang kita anggap rendah. Maka milikilah kejujuran dan wariskanlah nilai-nilai ini ke generasi yang akan datang. Bagi kita orang Kristen, acuannya adalah pribadi Yesus. Bagaimana Yesus adalah pribadi yang luar biasa penuh dengan kasih.
Bahkan pada saat Tuhan Yesus disalib, dikatakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita harus mewariskan, kita harus mengatakan bahwa nilai-nilai yang kita akan belajar daripada Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat berani. Ketika orang menyembarkan bait Allah, dia mengambil cambuk dan mengusir orang-orang yang ada dalam bait Allah tersebut. Kemudian kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, pribadi seperti Yesus itu seperti apa. Yesus adalah orang yang bijaksana. Ketika ada masalah, pertanyaan-pertanyaan rumit dengan singkat dan cepat dia bisa memberikan jawaban. Dan kemudian Yesus adalah pribadi yang penuh dengan pengampunan. Ketika bertemu dengan wanita yang bersinah, dan dia berkata kepada orang-orang yang mau merajam dengan batu, barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, lemparkanlah batu ini untuk pertama kalinya. Tidak ada yang berani, saudara. Karena apa? Semua pernah berbuat dosa. Dan bagaimanakah cara mewariskan nilai-nilai hidup? Bukan, sekali lagi, bukan dengan nasihat atau khotbah, tetapi wariskanlah teladan. Yang setuju katakan amin. Kita merokok, kita menuntut anak kita tidak merokok, tidak mungkin. Karena anak adalah pendengar yang buruk, tetapi peniru yang baik. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara mau anakmu tidak merokok, berarti engkau harus berhenti merokok dulu. Kalau engkau mau anakmu hidup rukun dan baik, engkau juga harus hidup rukun dengan pasanganmu. Yang setuju katakan amin. Dan karena apa? Anak melihat sebuah keteladanan kita. Jadi nilai-nilai hidup itu yang akan kita wariskan. Yang akan mereka kenang berupa keteladanan. Dan saya melihat seringkali di penghiburan kematian, sidang perkabunan. Begitu orang tuanya dipanggil Tuhan, bukan yang disaksikan, bukan berkata, oh saya dapat warisan rumah ini, ya silakan dari anak untuk memberikan kesan dan pesan. Pasti rata-rata berkata apa? Saya bersyukur punya orang tua yang mengasihi Tuhan. Saya bersyukur punya orang tua yang menjadi teladan dalam kehidupan kami bagi anak-anaknya. Tidak pernah mereka bercerita terkesan dengan warisan yang dibagikan, tidak pernah. Tetapi sifat-sifat teladan yang diberikan oleh orang tua mereka. Amin, saudara. Dan saya percaya kalau harta itu bisa hilang. Saudara kasih uang 1 juta, 1 miliar, semua bisa habis. Tetapi keteladanan itu adalah abadi. Suka menolong, suka memberi adalah nilai-nilai yang harus kita pelajari. Saya belajar dari kedua orang tua saya almarhum, semuanya udah almarhum sekarang. Saya jadi anak yatim piatu, saudara. Ya, bukan mengharapkan bantuan, Bu ya. Saya percaya. Ya, saya sudah jadi anak yatim piatu dalam umur yang seperti ini. Dan saya tetap melihat dari sebuah respon yang baik. Oh, diizinkan Tuhan akan semakin lebih lagi dewasa. Amin. Mungkin saya bisa berkata kalau saya respon negatif, kenapa Tuhan saya dipanggil dengan kondisi saya masih muda, orang tua saya sudah dipanggil Tuhan. Tetapi saya menghargai apa yang telah ditanamkan oleh mereka adalah hati yang mengasihi Tuhan. Dan saya masih ingat pada waktu saya masih SMP, masih SMA, kan saya SMP SMA-nya kan di Jawa Tengah. Tiap saya berangkat sekolah jam 6 pagi, saya melihat papa saya sedang di kursi goyangnya. Ya kursi goyang gitu, sambil membaca Alkitab, tiap pagi membaca Alkitab. Kemudian saya mau berangkat sekolah dan saya, Papa, doakan Pak, minta berkat Pak. Oh mau minta berkat, ya berkat apa? Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, sini Papa doakan. Dalam nama Tuhan Yesus berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun. Papa saya melakukan sebuah tindakan profetik dan hampir tiap pagi saya memberikan kepala saya untuk diberkati papa saya almarhum. Dan ternyata saudara, setelah hari berganti hari dan kemudian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan tapi saya melihat ternyata ada sebuah berkat yang diwariskan kepada saya. Yaitu sebuah nilai-nilai keteladanan. Dan saya masih ingat papa saya di akhir sisa hidupnya pun pada waktu tanggal 28 Februari dipanggil Tuhan. Tanggal 14 Februari masih memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Masih khotbah minggu di gereja. Ya, kemudian pada waktu itu saya sudah larang. Papa jangan khotbah, papa itu sakit. Papa saya berbicara, enggak, papa kepengen melayani Tuhan sampai papa menutup mata. Dan akhirnya saya waktu itu belum mengerti. Apa sih papa ini? Khotbah di gereja, posisi khotbah sambil bawa infus, saudara. Begitu saya mendengar kesaksian dari teman-teman papa saya, papamu adalah orang yang luar biasa. Pahlawan-pahlawannya Tuhan. Yang memberikan hidupnya pada saat sakit pun dia mau menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian saya juga mendengarkan juga kesaksian dari orang-orang yang diperhatikan papa saya. Orang ini ditemukan sudah sekarat di gubuknya. Tetapi papa saya tahu, langsung papa saya datengin,
Ya langsung diangkut mobil sama papa saya, dibawa ke rumah sakit dan dibayarin. Dan yang namanya Mbah Wiro ini, namanya Mbah Wiro. Mbah Wiro ini sampai sekarang masih hidup. Papa saya sudah almarhum, Mbah Wiro masih hidup. Dan Mbah Wiro bercerita, Bapak, kalau manggil Yok, Yok itu apa ya? Bahasa Yokwa, Yokwa itu Tuan Wa itu luar biasa. Aku ini harusnya udah mati. Tapi sama Yokwa itu dibiayain, dimasukkan rumah sakit sehingga sembuh. Saudara, itu adalah sebuah nilai-nilai yang saya pelajari juga dari orang tua saya. Kemudian saya ingat juga dari kesaksian dari almarhum mama saya, papamu ini sakit sudah parah. Pada waktu itu uang untuk pergi ke dokter. Tetapi papamu memilih enggak, uang ini mau tak berikan gereja. Saudara, papa saya adalah seorang hamba Tuhan, ya PDM juga, pendeta muda juga. Dan terakhir di tanggal 28 Februari sebelum dia dipanggil Tuhan, tahun 2010. Itu belum, waktu itu hidup saya masih seperti manusia lama ya saudara. Saya ingat 28 Februari pada waktu dipanggil Tuhan. Jam 1 dipanggil Tuhan, siang ya. Jam 9 pagi masih menulis jadwal para diaken saudara. Tulis jadwal para diaken, dia panggil orang kepercayaannya karena papa saya juga pengusaha, juga melayani Tuhan. No, Pak No, sini. Tolong jadwal diaken ini cepat difotokopi. Sudah tak tanda tangani, cepat ya. Sudah selesai. Ya. Oleh pegawai saya, oleh pegawai papa saya, jadwalnya diaken sudah difotokopi, saudara. Begitu fotokopi jam 1 siang papa saya sudah dipanggil Tuhan. Dan saya mempelajari, saya belajar dari sebuah keteladanan bahwa orang tua saya mengakhiri pertandingan hidup dengan baik dan mereka sedang memperoleh mahkota kehidupan. Amin, saudara. Dan saya berkata dalam hati saya mau seperti papa, saya mau seperti mama, mengakhiri sebuah pertandingan dengan baik sampai saya menutup mata. Yang tujuh katakan amin. Biarlah kita mewarisi nilai-nilai dari orang tua, biarlah kita mewariskan ya nilai-nilai kepada generasi kita selanjutnya. Dan katakan di dalam diri saudara, aku mau menanam atau menabur hal yang baik. Karena apa? Anak cucumu akan menuai. Itulah warisan yang tidak akan pernah engkau sesali selamanya. Engkau menabur yang jelek, khawatirnya anak cucumu nanti menuai yang jelek. Tetapi pada saat engkau menabur yang baik, anak cucumu pasti akan menuai yang baik. Tujuh katakan amin. 3 hal ini saya bagikan pada saudara. Pertama, ya, wariskan iman kepada Kristus. Yang kedua adalah wariskan keluarga yang harmonis. Yang ketiga adalah wariskan nilai-nilai kehidupan. Dan saya percaya ya Tuhan Yesus akan memberikan kemampuan pada kita, memberkati kita untuk memberikan warisan yang kekal, abadi bagi generasi yang akan datang. Apabila mungkin di generasimu yang masa lampau, orang tuamu belum mengenal Tuhan, belum takut akan Tuhan. Tetapi biarlah cukup stop sampai di Anda saja. Wariskanlah generasi selanjutnya, generasi yang takut akan Tuhan. Yang tujuh katakan amin. Sekali lagi berikan tujuh katakan kita yang sangat baik. Saudara, jemaat yang baru pertama kali hadir bisa mengangkat tangan. Bisa mengangkat tangan, gereja ada kenang-kenangan buat jemaat baru pertama kali hadir. Puji Tuhan, selamat datang Ibu. Selamat bergabung. Siapa lagi? Ayo. Ya, siapa lagi yang baru pertama kali hadir? Mungkin yang bawa bisa mengangkat tangan. Yang membawa jiwa baru mengangkat tangan mewakili temannya. Ya. Oh, puji Tuhan ya. Ya, mari kita berikan tepuk tangan buat jemaat yang baru pertama kali hadir. Selamat datang, selamat bergabung. Ya, Bapak Ibu adalah keluarga tempat ini. Kemudian saudara mengingatkan gereja ini ada ibadah doa malam hari Kamis jam 7 malam di Menarmet. Puji Tuhan jumlah jemaatnya semakin banyak, Tuhan percayakan lebih lagi. Kalau saudara cuma ibadah minggu, kadang-kadang kita menghadapi sebuah kelesuan-kelesuan. Tetapi pada waktu saudara Kamis juga doa malam, biarlah manusia rohani saudara semakin kuat. Yang 7 katakan amin. Kalau cuma minggu sekali kurang saudara. Ya, di gereja ini ada kul, saudara bisa menghubungi kul-kul terdekat atau saudara menyediakan rumah saudara untuk ditempati sebagai kul. Ya, saudara bisa bergabung dengan kul yang ada atau saudara membuka yang baru. Silakan, karena saya percaya ya jerih lelah saudara di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari saya undang saudara untuk berdiri, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Kita akan nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita doakan doa dengan sungguh-sungguh. Kiranya kami percaya mau memberkati aku berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan. Daerahku, dan kiranya tanganmu Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Kami percaya Tuhan daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya doamu dijawab oleh Tuhan, katakan haleluya. Yang percaya doamu dijawab oleh Tuhan, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hora para sikarapa. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa. Melalui anak yang tunggal, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Silakan berfellowship dengan hidangan yang telah disediakan. Shalom.